Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Mantoyo dari kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Wonosari. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian kimia dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Ilmu kimia adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari atau gejala-gejala alam. Karena mulai dari urusan sandang dan pangan, bahan bakar, obat-obatan, sampai bahan bangunan konstruksi, bahan industri elektronik, dan bahan produksi melibatkan ilmu kimia. Yang membedakan ilmu kimia dengan ilmu lainnya adalah kimia mengkhususkan diri pada struktur susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Selain itu juga, kimia merupakan batu loncatan supaya dapat mempelajari ilmu lainnya. Seperti kita harus mempelajari tentang atom pada ilmu kimia, supaya dapat memahami gaya magnet dalam ilmu fisika, atau kita dapat mempelajari tentang fotosintesis pada ilmu biologi apabila kita tidak mengerti tentang reaksi dasar yang dilibatkan. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang kita rasakan, kita cium, kita cicipi adalah kimia. Ketika kamu menangis terjadi reaksi kimia. Ketika kamu lapar terjadi reaksi kimia. Sehingga mempelajari kimia sangat penting untuk mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Kebanyakan orang salah memahami dengan kimia. Hal ini perlu diluruskan. Mereka menganggap bahwa kimia hanya ada di laboratorium. Kimia hanya ada pada makanan berbahaya. Padahal para ahli meyakinkan bahwa segala sesuatu di alam ini adalah kimia. Peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini ilmu kimia sudahlah berkembang pesat dan mengambil andil yang sangat besar pada kehidupan manusia. Ilmu kimia telah mengeluarkan produk-produk yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, seperti produk urusan sandang, pangan, obat-obatan, bahan industri, elektronik, dan lain-lain. Kini sebagian besar tidak memperolehnya langsung dari alam, tetapi pengolahan atau hasil sintesis dengan menggunakan ilmu kimia. Berikut ini adalah beberapa peranan ilmu kimia pada kehidupan sehari-hari. 1. Bidang kesehatan. Ilmu kimia cukup memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan. Salah satunya memudahkan para dokter untuk mendiagnosa beberapa penyakit interaksi kimia dalam tubuh manusia, seperti pada sistem pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan lain-lain. Kimia juga memiliki peranan pada pembuatan obat-obatan, karena obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi bahan kimia yang berkhasiat terhadap suatu penyakit. Yang kemudian hal ini dipelajari dalam kimia farmasi. 2. Bidang pertanian. Sedikit contohnya adalah analisis kimia dapat memberikan informasi tentang kesuburan tanah. Dan dengan data tersebut petani dapat menentukan tumbuhan yang kekurangan zat supaya tepat ketika diberi pupuk. Juga pupuk yang terbuat dari bahan kimia. Contohnya pupuk urea. Lalu apabila tumbuhan diserang hama, kita menggunakan pestisida atau insektisida yang terbuat dari bahan kimia. 3. Bahan industri. Pada zaman ini sebagian besar keperluan hidup umat manusia selalu ada campur tangan kimia dalam proses produksinya. Contoh semen dan cat berasal dari hasil riset yang berdasarkan ilmu kimia. Juga kain sintesis yang merupakan peranan ilmu kimia. 4. Bidang biologi. Proses-proses yang terjadi pada tubuh manusia memerlukan penjelasan kimia. Contohnya, kita perlu memiliki pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa dari karbohidrat, air, dan lain-lain untuk mempelajari tentang fotosintesis. 5. Bidang akrologi. Contohnya adalah penentuan umur fosil dengan menggunakan radiostop karbon 14, di mana ini adalah penerapan salah satu ilmu kimia. 6. Bidang hukum. Pemeriksaan alat kriminalitas oleh tim forensik menggunakan penerapan ilmu kimia di dalamnya, yaitu pemeriksaan DNA, di mana struktur DNA pada rambut atau darah setiap individu dapat diidentifikasi, juga berbeda-beda hasilnya. Kemajuan yang terjadi pada ilmu kimia juga sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari, membuat peningkatan kualitas hidup karena efektivitas dan efisiensi
dalam berbagai bidang. Berikut peran kimia dalam mengatasi masalah global warming. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi karena efek rumah kaca dan gas-gas lain di atmosfer yang dapat menyebabkan berbagai masalah dan perubahan pada alam. Penyebabnya adalah gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metan atau metana, nitrat oksida, hidroklorkarbon, klorofluorkarbon akibat aktivitas melalui efek rumah kaca. Global warming mengakibatkan perubahan cuaca yang tidak menentu karena pada pemanasan global terjadi dengan adanya efek rumah kaca yang mengakibatkan sinar matahari yang telah masuk tidak dapat keluar lagi sehingga bumi menjadi panas. Selain itu juga mengakibatkan penipisan ozon yang ada di atmosfer yang disebabkan karena penggunaan CFC atau AC, kulkas, pendingin, dan lain-lain. Sehingga masing-masing tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat menimbulkan berbagai masalah seperti perubahan cuaca yang tidak menentu tersebut. Cara mencegah global warming: meminimalisir penggunaan AC, menghemat listrik dan menggunakan lampu hemat energi, jadilah vegetarian, melakukan reboisasi pada hutan gundul, tidak membuang sampah sembarangan, menambah pemanasan global, menambah volume air laut sehingga permukaannya naik dan akan terjadi banjir di daerah pesisir atau pantai, dan dapat mengelemahkan pulau-pulau dan kota-kota besar di tepi laut, meningkatkan penyebaran penyakit menular. Curah hujan di daerah tropis lebih tinggi, tanah menjadi lebih cepat kering walaupun sehingga sering terjadi hujan. Sering terjadi angin besar di berbagai tempat. Berpindahnya hewan ke tempat yang lebih dingin. Musnahnya makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi dengan suhu yang lebih tinggi. Iklim tidak stabil. Berikut kaitan metode ilmiah dalam ilmu kimia. Ilmu kimia dibangun dan dikembangkan melalui kajian teoritis dan kajian empiris. Kajian teoritis adalah kajian berdasarkan ilmu fisika dan ilmu matematika. Sedangkan kajian empiris adalah kajian yang berdasarkan fakta yang diungkap melalui pengamatan dengan metode ilmiah. Adapun secara sederhana, metode ilmiah itu terdiri sebagai berikut. 1. Melakukan observasi. Sebelum memasuki tahap ini, kita harus sudah menemukan dan merumuskan masalah terlebih dahulu. 2. Menemukan pola pada hasil pengamatan. Proses ini melahirkan rumusan berupa hukum alam yang merupakan penyataan pada perilaku umum dari sebuah gejala diamati. 3. Perumusan teori. Teori berupa berdasarkan asumsi yang dapat menjelaskan perilaku materi yang diamati. 4. Penguji teori. Idealnya teori harus diadakan koreksi dan percobaan terus-menerus, serta harus diperumuskan melalui percobaan, baik menyempurnakan metode atau peralatan. 5. Eksperimen dan pengukuran. Salah satu syarat yang menyatakan bahwa sesuatu eksperimen itu valid adalah reproducible atau menghasilkan hasil yang sama ketika diproduksi kembali. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mas Sari, pamit.